kita perlu bermuhasabah atau menghitung-hitung amal kita, perbuatan kita ya, yang kita lakukan. Nah, apa yang kita perbuat ini akan menghasilkan apa yang kita lakukan. Perbuatan baik menghasilkan baik, perbuatan yang tidak baik juga akan menghasilkan tidak baik. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita petik di hari esok. Kalau kita tanam baik, maka pasti balasannya baik. Kalau kita tanam tidak baik, pasti balasannya tidak baik. Tidak mungkinlah kita nanam padi yang tumbuh alang-alang. Nah, kalau tanam padi pasti yang tumbuh padi. Jadi oleh karena itu Allah ingatkan, man amila sholiha falinafsi wa man asaa falaha. Siapa orang berbuat baik maka keuntungan buat dirinya, tapi siapa orang berbuat jahat maka resiko tanggung sendiri. Makanya Nabi mengatakan, silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you, terserah Anda. Tetapi semua kita pasti menginginkan keselamatan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan surganya. Cuman kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kita menginginkan surga, tetapi perbuatan kita yang menyalahi aturan. Maunya ke surga, maunya begitu, tapi sholatnya enggak, puasanya enggak, gitu ya. Yang dilakukan maling, judi, gitu. Ini jauh panggang dari api. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemana arah hidup kita ini sebenarnya? Banyak yang kadang-kadang enggak terarah. Seolah-olah hidup ini cuma cari duit gitu. Seolah-olah hidup ini rebutan jabatan dah. Lupa kita kepada arah yang hakiki. Arah hidup ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kembali ke Allah itu semua aktivitas kita kembali ke Allah. Kita jadi pejabat yang ingat hati kepada Allah. Sehingga apa yang kita perbuat selalu mengacu kepada aturan Allah gitu. Kalau yang dilarang ditinggalkan, kalau yang disuruh dia berusaha melakukan. Ini artinya kita kembali ke Allah, kembali perbuatan kita tertuju kepada Allah, ucapan kita tertuju kepada Allah. Nah, sehingga semuanya aktivitas kita ini mengarah kepada ridhonya Allah gitu. Jadi kembali kepada Allah. Jadi mulai dari perbuatan, ucapan kita selalu mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari perbuatan kita, ya langkah yang kita harapkan itu pada akhirnya mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi yang namanya sukses hidup itu, saya pikir bukan jadi pejabat. Bukan banyak duit atau banyak harta, bukan. Sebab itu mainan semua itu, Pak. Kita diberi Allah mainan. Jadi hidup ini sebenarnya nunggu mati. Cuman kalau enggak nunggu aja, enggak ada mainan, bosan, Pak. Nah, tapi oleh Allah dikasihlah mainan. Dikasih istri atau suami, dikasih anak, dikasih jabatan, dikasih harta, dia ada mobil, ada rumah, ada sawah, ada ladang. Itu mainan semua itu. Nah, cuman banyak orang terlena dengan mainan. Nah, sehingga dia ya lengketlah hatinya itu dengan mainan tadi. Tidak ubahnya seperti anak kecil, ya. Bapaknya pergi ke pasar beli mainan, katakanlah mobil-mobilan. Sampai di rumah dikasihkan sama si anak yang masih umur 3-4 tahun lah gitu. Asiklah dia bermain dengan mobil-mobilan yang dibelikan bapaknya tadi. Sedang asik bermain, oleh bapaknya diambillah mobil ini. Pasti nangis.
Kenapa nangis? Dia nggak mau tahu si anak tadi siapa yang beli, siapa yang ngambil, siapa yang ngasih, siapa yang ngambil. Yang dia tahu mainnya diambil. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, siapa yang ngambil. Yang kita tahu mainan kita kena ambil. Nah, misalnya uangnya dimaling orang, yang dia tahu kan uangnya hilang, jabatannya dicopot, dia nggak mau tahu yang ngasih jabatan itu Allah, yang ngambilnya juga Allah. Yang dia tahu jabatannya dicopot, yang dia tahu barangnya hilang. Karena dia tidak kembali kepada Allah, berbagai macam cara dia untuk mendapatkannya lagi. Dukun mulai bermain. Nah, carilah dukun. Kalau perlu disantet, biar mati cepat. Nah, saya kira nggak usah lah, ya, nggak usah lah disantet atau didoain biar cepat mati. Biarin aja lah. Nanti kalau udah waktunya mati sendiri dia. Nah, supaya kita tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagaimana kita ya melakukan persiapan agar husnul khatimah. Jadi orang sukses hidup itu kalau dia husnul khatimah. Ya. Nggak apa-apa duitnya banyak, itu ya, hartanya banyak, ya. Tetapi apa yang dia punya itu dia anggap sebagai mainan, sehingga dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bukan justru apa yang diberikan Allah membuat kita berdosa, gitu. Nah, makanya dulu pernah saya cerita, ya, bagaimana ceritanya ada seorang raja, ya, yang memilih 3 orang karyawan teladan. Nah, dipilihlah oleh si raja tadi 3 orang karyawan teladan. Terpilihlah 3 orang dari sekian banyak karyawannya, terpilih 3 orang karyawan teladan. Lalu mereka yang 3 ini dikasih hadiah, masing-masing mendapatkan 1 ekor kuda. Nah, kalau dulu kan kalau sudah punya kuda itu udah mewah benar itu, Pak. Kalau sekarang mungkin kuda itu ya Fortuner lah, gitu ya. Ya. Jadi masing-masing dapat 1 ekor kuda. Yang 1 orang senang benar dia menerima kuda tadi, hadiah kuda itu. Karena memang sudah lama diidam-idamkan. Kapan saya mendapatkan kuda? Udah lama diinginkan. Dia enggak peduli dari mana dia dapat. Apa kuda dapat ditangkap dari hutan rimba? Apa kuda dikasih orang, atau memang dia punya duit bisa beli, nggak peduli. Yang penting dia mendapatkan kuda. Yang dilihatnya adalah keinginannya tercapai, kudanya dapat. Orang model begini, Pak, susah mau berterima kasih, Pak. Susah mau bersyukur. Dia nggak ngelihat siapa yang ngasih. Yang dilihatnya adalah barangnya, kudanya. Memang dia sudah lama kepingin, tidak peduli dari mana dapatnya. Nah, begitulah kalau orang melihat materinya, duitnya, hartanya, dia nggak ngelihat siapa yang ngasih. Yang dia lihat itu barang yang dia inginkan sudah lama. Nah, orang yang semacam ini susah mau berterima kasih. Ya, dikasih banyak oleh Allah dia sombong, dikasih sedikit dia menggerutu. Ya, tidak pernah mau berterima kasih, nggak pernah mau bersyukur. Suami datang buat duit 10 juta, ketawa terbahak-bahak, belanja seenaknya saja, habis 2-3 hari, nggak pikir mau yang akan datang. Nah, karena dia lihat di duitnya. Begitu suami pulang nggak bawa duit, nah berantem rumah tangga. Nah, kenapa? Karena yang dilanya duitnya. Ya, biarlah suaminya nggak pulang-pulang, yang penting ninggalin duit.
Itu ya. Nah ini bahaya yang begini nih. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Jadi si karyawan tadi mendapatkan hadiah kuda, dia senang banget dengan hadiah itu, bukan karena siapa yang memberi, tapi dia sudah lama mendambakan datangnya seekor kuda. Nah, yang dia lihat adalah barangnya, materinya. Dikasih banyak dia sombong, dikasih sedikit dia menggerutu. Nggak pernah mau berterima kasih, nggak pernah bersyukur. Nah yang kedua, senang benar dia mendapatkan hadiah kuda tadi, bukan karena sudah lama diinginkan. Dalam pikirannya ada kuda ini usahanya bisa lancar. Nah, kalau ibaratnya orang ngampas, kalau selama ini pakai motor, ini sudah bawa mobil ini, lebih banyak barang bisa dibawa. Akhirnya usahanya bisa lancar. Kalau selama ini cuma karyawan biasa, sekarang ada jabatan. Nah, umpama begitu. Nah, banyak kesempatan. Nah, orang seperti ini juga susah untuk berterima kasih, Pak. Karena yang dia lihat manfaat daripada barang itu, manfaat dari kuda. Dia tidak melihat siapa yang memberi. Yang dia lihat manfaat daripada barang yang diberi. Ketika barang yang diberi itu tidak begitu banyak manfaatnya, dia lecehkan. Ya, dia nggak urus, ngapain itu, nggak ada manfaatnya. Itu ya. Ya. Itu yang susah juga dia akan berterima kasih. Orang seperti ini susah mau bersyukur. Ya. Nah yang ketiga, dia mendapatkan kuda bukan karena dia sudah lama mendambakan seekor kuda, bukan. Dan bukan pula dia melihat manfaat dari kuda itu, enggak. Dia yang dia lihat adalah dia yang dihormati dan dipilih oleh seorang raja. Dia yang mendapatkan hadiah dari seorang raja. Yang dilihatnya rajanya. Rajanya memperhatikan dirinya. Ya, jadi hadiah dari raja itu dihargai betul itu. Walaupun ada orang yang membelinya mahal, nggak mau dia kasih. Kenapa? Bukan tidak butuh duit. Ya, ini pemberian raja loh. Ya, ini pemberian raja. Nah, rajanya yang dilihatnya. Nah, inilah orang yang bisa bersyukur. Kalaupun dia mendapatkan banyak, dia tidak akan sombong. Ini bukan usaha saya, ini pemberian raja. Ya, kalaupun dia dapat sedikit, dia tentu tidak akan menggerutu. Kenapa? Inilah bagian saya yang diberikan raja. Inilah yang susah kita mendapatkan itu. Jadi orang yang melihat siapa yang memberi, insya Allah dia pandai bersyukur, Pak. Tapi kalau orang melihat materinya atau manfaatnya, susah dia akan bersyukur. Nah oleh karena itu, apapun yang kita terima dalam hidup ini, kita lihat itu adalah pemberian Allah. Ya, kaya harta kita itu bukan karena jerih payah kita berusaha, tapi karena rahmat Allah. Miskin harta kita tidak mau frustasi. Kenapa? Bukan tak usaha, Allah belum mengizinkan. Ya. Jadi kaya kita tidak sombong, miskin pun tidak frustasi. Akhirnya apa? Bersyukur di segala keadaan. Inilah orang yang selalu mendapatkan ridho Allah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kita melihat apa yang kita perbuat. Nah, sehingga kita berusaha dalam hidup kita ini melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi bagaimana kita supaya sisa umur kita ini ada manfaatnya, Pak, untuk orang lain. Entah dengan harta kita, entah dengan ilmu kita, entah dengan tenaga kita, terserah. Tapi kehadiran kita hidup di dunia ini ada manfaatnya buat orang lain. Jangan nyusahin orang. Nah, kalaupun tidak banyak memberi manfaat buat orang lain, tapi jangan nyusahin orang, itu aja.